Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di videoku kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Lelayu. Ini adalah part terakhir ya. Jadi buat teman-teman yang baru join sama channel ini, yang belum dengerin dari part 1 sampai part terakhir, silahkan dengerin dulu ceritanya dari awal ya, supaya kalian gak gagal paham dan supaya kalian mendapatkan pesan-pesan yang terkandung di dalam cerita ini. Oke, gak usah pakai lama ya teman-teman, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Melihat hal itu tentu saja, aku langsung kembali berteriak dengan jantung yang mulai berdegup kencang. Ah! Teriakku. Namun anehnya setelah aku berteriak dan tidak berani melihatnya lagi, waktu itu tubuhku tiba-tiba lemes dengan kepala yang saat itu mendadak pusing tidak karuan. Mataku seketika berkunang-kunang, ditambah dengan langkah kakiku yang mulai keloyoran. Malam itu, aku mencoba menguatkan diriku untuk tetap berdiri sambil terus menahan rasa sakit yang kurasakan. Tapi yang membuat aku semakin ketakutan adalah di tengah-tengah pandangan yang semakin buram, malam itu aku masih bisa melihat jika sosok asli tersebut berdiri dan melangkah menuju ke arahku. Melihat hal itu tentu saja, aku langsung dengan sekuat tenaga berteriak meminta tolong, meski seolah tubuhku juga tiba-tiba terasa sulit sekali untuk digerakkan. Rasanya seperti sedang tidur dan ketindihan, Mas, ucap narasumber. Bahkan waktu itu aku juga mendengar suara ayahku dari kejauhan yang tiba-tiba terdengar memanggil namaku sambil menggedor-gedor pintu utama rumah ini. Selain itu, aku juga mendengar suara gaduh yang luar biasa di ruang tengah rumah kakekku, yang kuduga kuat itu adalah ulah ibuku yang memang sedang kesurupan di waktu yang bersamaan. Namun karena aku sudah tidak kuat lagi, akhirnya aku pun jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Tapi anehnya, malam itu aku masih sempat merasakan jika aku jatuh di pangkuan ASI. Itu semua terlihat samar-samar di depan mataku. Pakaian yang dikenakannya dengan aroma bunga melati yang khas seolah benar-benar terasa jika saat itu aku memang terjatuh di pangkuannya. Namun hingga saat ini pun aku masih tidak bisa memastikannya apakah itu mimpi atau memang nyata. Karena semua kejadian yang kualami saat itu benar-benar sangat cepat sekali, hingga susah jika harus mengingatnya lebih dalam lagi. Hingga akhirnya keadaan semakin tidak karuan ketika sudah keesokan hari. Benar, keesokan harinya aku tersadar sekitar pukul 3 sore. Ketika aku bangun, keadaan di rumah ini semakin aneh saja. Sore itu, rumah kakekku sudah ramai dipenuhi orang yang memakai kopiah lengkap dengan sarungnya. Bahkan aku juga melihat ada beberapa ibu-ibu yang sedang duduk sedih di salah satu sudut ruangan rumah ini. Dan dengan terus merasa keheranan, aku pun mencoba bangun agar aku segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini. Tapi belum sampai aku bangun dari ranjangku, tiba-tiba Mas Ridwan datang menghampiriku dengan membawa segelas air di tangannya. "Ayah mana, Mas?" tanyaku tanpa basa-basi. "Ayahmu di luar, Sel," jawab Mas Ridwan sambil memberikan segelas airnya kepadaku. "Kakek gimana, ibuku?" "Kakekmu ada di rumah Yai Ahmad," terang Mas Ridwan sambil terus menatap mataku yang mungkin terlihat bingung. "Di sini kok ramai, Mas?" tanyaku. "Sudah, istirahat saja," sahut Mas Ridwan. Bentar, ibu mana?" ucapku. Dan tanpa menjawab pertanyaanku, Mas Ridwan saat itu tiba-tiba keluar dari kamar dan kembali berkumpul bersama orang-orang yang sedang ada di ruangan tengah rumah kakekku ini. Karena perasaanku yang mulai tidak enak, akhirnya aku pun berdiri dan berjalan keluar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini. Dan ketika aku keluar dari kamar yang saat itu kutempati, aku sangat terkejut
badanku lemas, dan lagi-lagi jantungku berdetak tidak karuan. Semua itu kurasakan seketika karena sore itu aku melihat adanya keranda mayat yang sudah tertata rapi tepat di tengah ruangan rumah ini. Dan tanpa bertanya kepada siapapun lagi, akhirnya aku pun langsung berjalan cepat ke arah keranda mayat tersebut dan langsung membuka kain yang menutupinya. Dan benar, saat itu jenazah ibuku lah yang sore itu terbaring dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Wajahnya membiru dengan pipi yang terlihat berlubang, membuat sedihnya perasaanku waktu itu sudah tidak bisa kugambarkan lagi. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung berteriak histeris dengan mengacak-ngacak keranda mayat ibu agar aku bisa memeluknya untuk terakhir kalinya. Namun lagi-lagi tindakanku langsung dihentikan oleh Mas Ridwan dan beberapa orang yang saat itu memang sudah ada di situ. Dan tidak lama setelah itu, ayahku pun tiba-tiba masuk ke dalam rumah ini dan langsung memelukku dengan bercucuran air mata. Kesedihanku waktu itu sudah tidak lagi bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Rasa sedih dan kehilangannya benar-benar masih terasa hingga saat ini. Bagaimana tidak, orang tua yang sedari tadi kecil merawatku dengan penuh kasih sayang, sore itu telah pergi meninggalkanku untuk selama-lamanya. Namun karena akhirnya aku pun mengerti jika semua itu sudah menjadi takdir ilahi. Akhirnya aku pun mulai berhenti menangisinya dan berubah menjadi terus mendoakannya. Dan singkat cerita, beberapa hari setelah kematian ibuku, aku bersama ayah serta Mas Ridwan pergi ke rumah Kiai Ahmad untuk menjenguk kakekku yang saat itu memang masih dirawat di rumahnya. Sesampainya di rumah Kiai Ahmad, perasaanku sedikit lega karena waktu itu aku melihat kakek sudah terlihat sehat sambil menyambut kedatanganku. "Kakek!" teriakku sambil memeluknya. Tapi ketika aku sedang memeluknya, aku kembali terkejut karena waktu itu aku melihat banyaknya luka memar yang ada di sekujur tubuh kakek. "Kakek nggak apa-apa, kek?" tanyaku. "Nggak apa-apa, Sel," jawab kakek singkat. Akhirnya malam itu pun kami duduk-duduk di depan rumah Kiai Ahmad sambil membicarakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun belum sampai kami memulai obrolan, tiba-tiba ayahku berpamitan pergi. "Di sini saja ya, Sel, ayah ada urusan," ucap ayah singkat. Dan belum sempat aku menjawab ucapan ayahku, tiba-tiba ayah langsung berpaling dan berganti berpamitan kepada kakekku. "Maaf, Pak," ucap ayah sambil terlihat tersenyum sayu. "Siapa?" jawab kakekku. "Pak Wiro," terang ayah. Dan tanpa mengerti percakapan ayahku dengan kakekku, waktu itu ayahku tiba-tiba langsung pergi begitu saja, meninggalkanku dan Mas Ridwan di rumah Kiai Ahmad. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu ketika aku melihat ayah berjalan pergi dari rumah Kiai Ahmad, aku melihat dengan sangat jelas jika tepat di samping ayahku ada sosok laki-laki berbaju putih kusam dengan celana hitam yang berjalan pelan mengikuti ayah. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dan kembali menoleh ke arah kakekku dengan maksud memberitahu jika aku melihat sesuatu yang sedang mengikuti ayahku. Tapi anehnya kakekku saat itu hanya tersenyum dan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. "Hasan, memang begitu jalan hidupnya. Semua dijalani sendiri meskipun keluarganya menjadi taruhan," ucap kakek tiba-tiba. Mendengar hal itu tentu saja aku seketika terkejut sambil merasa kebingungan dengan maksud perkataan kakekku. "Bagaimana maksudnya, Mbah?" sahut Mas Ridwan. "Semua ini sudah ada sejak Hasan jadi mudin. Setiap ada orang yang mau meninggal, Hasan pasti sudah mengetahuinya lebih dulu. Bahkan 3 hari sebelumnya, biasanya Hasan sudah lebih dulu tahu. Tapi memang tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Ya, cukup dia yang tahu," jelas kakek. "Loh, kok bisa, Mbah?" imbu Mas Ridwan. "Hasan itu punya kodam turunan dari orang tuanya. Dia bisa merasakan jika ada orang yang hendak meninggal atau mampu mayit. Bahkan biasanya juga disertai dengan suara tetekan yang bisa didengarkan oleh semua warga kampung. Jadi dari dulu semua warga di sini sudah mengerti jika mendengar suara tetekan itu adalah tanda jika akan ada orang yang meninggal dunia. Jadi seolah-olah semua warga itu
tidak ada yang takut dengan suara tersebut. Ya, memang sih, pada dasarnya tetekan itu memang tidak ada wujudnya. Ya cuma suara-suara saja. Lah dulu, tiap ada orang yang mengaku mendengar suara tetekan, besoknya pasti orang tersebut mencari-cari siapa yang sedang sakit di desa itu. Semua itu sudah bisa ditebak, terang kakek. Loh, hubungannya dengan Pak Mudin itu apa, Mbah? Imbu Mas Ridwan. Kata orang kampung, suara tetekan itu terdengar semenjak Hasan jadi mudin. Bahkan ada juga yang bilang kalau itu merupakan salah satu kodamnya Hasan. Jadi orang-orang di sini sudah menganggap itu sebagai hal yang biasa. Ada yang menganggap suara tetekan itu adalah suara yang dipakai untuk memanggil setan biar berkumpul. Ada juga yang menganggap kalau suara tetekan merupakan pertanda akan adanya musibah yang mau datang. Semua orang berbeda-beda mengartikannya. Yang jelas tetekan itu adalah suara setan, terang kakek. Terus Mbah, Imbu Mas Ridwan, semua itu ada kaitannya sama kematian Paradi, kampung selatan itu loh, Wan. Pernah dengar gak? Dukun yang dulu pernah ramai, jawab Abah. Oh iya Bah, orang kampung selatan itu kan suaminya Mbok Sri yang sekarang juga sudah meninggal, ucap Mas Ridwan. Iya, dulu meninggalnya Radi itu sulit sekali. Orang namanya dukun ya, perewangannya dan ilmunya banyak. Akhirnya sakaratul mautnya susah, tegas kakek. Iya, dulu pernah ramai Pak Radi. Dukun tamunya banyak sekali dari luar kota, jawab Mas Ridwan sopan. Itu kan akhirnya yang membantu Radi lancar sakaratul mautnya itu kan Hasan, Wan, imbu kakek. Gimana maksudnya Mbah? Tanya Mas Ridwan heran. Hasan itu ngambil perewangannya dipindah ke badannya. Ya kalau bahasa kasarnya diminta lahwan. Nah setelah sama Radi dikasihkan ke Hasan, akhirnya Radi bisa meninggal dengan mudah. Lah sejak saat itu Hasan jadi sering nolongin orang yang meninggalnya susah karena punya ilmu, punya perewangan, punya jimat dan semacamnya. Di sini mungkin Sally juga pernah lihat barang-barang aneh yang disimpan oleh ayahmu kan? Tanya kakek. Iya saya tahu, banyak sekali, mulai keris, rambut, kain putih, bungkusan macam-macam wes kek, jawabku. Iya, itu semua adalah benda-benda hasil dari ayahmu ketika nolongin orang, terang kakek. Lah niatnya nolong, akhirnya gak bisa ngerawat sekarang ya keluarganya yang jadi korban. Niatnya sebenarnya bagus sih, tapi gimana ya, aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi wes. Hasan itu memang dasarnya orang baik. Dia gak peduli apapun resiko yang akan dia tanggung, asalkan dia bisa membantu orang-orang yang kesulitan dalam sakaratul maut, jelas kakek. Asi itu siapa kek? Ucapku memotong pembicaraan kakek. Asi itu ya salah satu perewangan milik orang yang pernah ditolong oleh ayahmu Sel, jawab kakek singkat. Dulu ayahmu pernah nolong orang yang punya perewangan wanita. Ya Asi itu. Lah karena si Asi tidak mau ikut ayahmu, akhirnya Asi ikut ibumu, imbu kakek. Tapi naasnya ayahmu tidak menyadari kalau Asi itu ternyata ikut ibumu. Dia pikir waktu itu Asi lepas dari majikannya. Ya karena ayahmu tidak merasakan apapun. Setelah melakukan ritual pemindahan kodam, terang kakek. Betul bah, ucap ayahku yang saat itu tiba-tiba muncul dan sepertinya mendengar semua percakapan kami. Saya tidak sadar kalau Asi ikut Yuni. Kalau saja saya tahu dari dulu, mungkin sekarang gak sampai seperti ini, ucap ayahku. Asi itu perewangan bahaya bah. Orang Asi itu perewangannya Mbok Sumi, dukun santet, terang ayah. Loh, katanya ada orang yang hampir meninggal San? Jawab kakek yang sepertinya juga terkejut dengan kedatangan ayah. Saya di jalan bertemu Yuni bah, disuruh kembali, jawab ayah. Iya, istrimu minta semua ini segera diselesaikan. Jangan ditinggal ngurusin orang lain dulu, ucap Kiai Ahmad yang saat itu juga tiba-tiba ikut berkumpul di sini dengan perkataan yang seolah-olah beliau juga habis bertemu dengan arwah ibuku. Terus gimana? Jawab ayah. Ya, setannya itu dipanggil, disuruh pergi baik-baik saja. Jangan diusir, gak usah main kasar. Itu juga makhluknya Gusti Allah, terang Kiai Ahmad. Besok antar aku ke rumahnya almarhum Mbak Sumi. Mungkin keluarganya tahu Asi itu dulu dapatnya dari mana. Ayo kita cari sampai ketemu. Nanti biar saya yang ngurus,
imbu Kiai Ahmad. Iya, jawab ayah. Dan singkat cerita, sesuai arahan Kiai Ahmad, akhirnya malam itu pun semua tidur di rumah Kiai Ahmad dengan nyaman, tanpa gangguan satu apapun. Hal itu memang sudah bisa kuprediksi sejak awal, karena selain rumah Kiai Ahmad ini nyaman, entah kenapa di sini memang terasa tenang. Mungkin karena aura rumahnya yang dipenuhi dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya, membuat siapapun yang berkunjung ke rumah ini dijamin akan betah untuk berlama-lama. Keesokan harinya, akhirnya ayahku pun pergi bersama Kiai Ahmad untuk mengunjungi rumah almarhum Mbak Sumi yang kami percayai menjadi tempat di mana awal mula adanya ASI. Tapi anehnya ketika ayahku berpamitan denganku, pagi itu aku mencium aroma bunga melati yang kuduga kuat berasal dari tubuh ayah. Dan tidak berhenti di situ saja, waktu itu aku juga melihat wajah ayahku terlihat lebih pucat dari biasanya. Namun belum sempat aku menanyakannya kepada ayah, ayahku saat itu langsung beranjak pergi begitu saja. Dan karena pagi itu aku masih bersama kakek, tentu saja aku pun langsung saja memberitahu kakekku tentang apa yang sudah aku lihat. "Bapak, wajahnya kok pucat ya, Kek?" tanyaku tiba-tiba. Mendengar ucapanku, kakekku yang saat itu duduk diam, tiba-tiba langsung terlihat terkejut dan segera berdiri ke arah luar rumah, sambil memperhatikan ayahku dan Kiai Ahmad dari belakang. Dan setelah beberapa saat kemudian, kakek pun kembali masuk ke dalam rumah dan menyuruhku untuk berdoa agar semuanya baik-baik saja. "Sudah, salat duha dulu, berdoa yang baik-baik biar semua selamat," jawab kakek. Mendengar hal itu tentu saja, aku langsung segera mengambil air wudhu, kemudian sholat agar semua dijauhkan dari mara bahaya. Dan singkat cerita, sekitar sore hari, ayahku pun bersama Kiai Ahmad kembali ke rumah ini sambil membawa tas cincin. Aku pun waktu itu sempat terkejut bukan main, setelah aku tahu ternyata isi tas tersebut adalah benda-benda aneh yang pernah kutemukan ketika aku berada di kamar ayah waktu itu. Benda-benda tersebut sepertinya memang sengaja dikumpulkan dan akan diamankan oleh Kiai Ahmad. Dan tanpa memperdulikan hal itu, akhirnya aku pun sedikit lebih lega karena ayahku ternyata masih dalam keadaan baik-baik saja. Malam pun tiba. Malam itu kami semua ada di sini. Aku, ayahku, kakekku, Mas Ridwan, Kiai Ahmad, dan ditambah 2 orang lagi, kerabat Kiai Ahmad yang terlihat juga akan membantu proses penyembuhan kami. Dan sekitar pukul 10 malam kami pun oleh Kiai Ahmad diajak untuk mendirikan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan yang akan kami lakukan. Dan setelah semua persiapan kami telah selesai, kami pun akhirnya melaksanakan ritual pemanggilan makhluk halus yang bernama ASI tersebut. Ritual tersebut digelar di ruang tengah rumah Kiai Ahmad. Malam itu kami semua duduk melingkar seperti layaknya orang yang sedang melakukan tasyakuran. Kami bersama-sama membaca bacaan sesuai arahan dari Kiai Ahmad yang saat itu kuduga kuat adalah bacaan untuk memanggil arwah. Kami membacanya dengan sangat khusyuk, dengan sebagian dari kami kulihat memejamkan mata. Namun anehnya, sudah beberapa jam kami membaca bacaan tersebut, tetap saja tidak kunjung merasakan atau melihat apapun. Itu terlihat dari sebagian dari kami yang sesekali membuka mata karena lelah membaca bacaan yang memang sudah beberapa jam kami baca ini. Hingga akhirnya waktu pun menunjukkan pukul 2:30 pagi. Hawa yang sebelumnya terasa dingin, waktu itu perlahan berubah menjadi hangat, semakin hangat dan panas. Ditambah dengan bau parfum ruangan rumah Kiai Ahmad ini yang sebelumnya tercium harum. Malam itu juga tiba-tiba berubah menjadi bau bunga melati yang semakin lama semakin pekat saja. Dan di saat itulah aku mulai yakin jika sosok ASI sudah hadir di antara kami. Merasakan hal itu, tubuhku perlahan gemetar. Keringatku mulai bercucuran. Dengan tidak berani lagi, aku membuka mata yang seperti biasanya kulakukan. Waktu itu, bacaanku tentu saja semakin kukencangkan dengan jantung yang semakin berdetak tidak karuan. Namun belum lama aku berusaha menguatkan diriku. Tiba-tiba aku merasakan seluruh tubuhku kesemutan. Kakiku sakit, ditambah dengan pundak yang terasa semakin berat saja, seperti ada seseorang yang sedang duduk di atas pundakku. Merasakan hal itu pun aku terus menggoyang-goyangkan kepalaku sambil sesekali memijat-mijat pundakku. Dan tidak berhenti di situ saja.
Tidak lama setelah itu, tiba-tiba perutku terasa diaduk-aduk. Mataku berkunang-kunang dengan kepala yang kembali pusing geloyoran. Tapi belum sampai aku tidak sadarkan diri, tiba-tiba aku merasakan ada seseorang yang sedang memegang pundakku dan jempol kakiku sebelah kiri. Merasakan hal itu tentu saja, aku langsung terkejut dan membuka mataku yang ternyata saat itu kerabat Kiai Ahmad lah yang memegang kakiku sambil tersenyum ke arahku. Beliau tersenyum lembut dengan mengucapkan sepatah kata, "Bukan kamu," ucap paman tersebut. Mendengar hal itu tentu saja aku kembali kebingungan dengan tiba-tiba tidak lagi merasakan kesemutan, pusing dan mual-mual yang sebelumnya sangat menggangguku. Waktu itu tiba-tiba seperti menghilang begitu saja, dan belum sampai aku menanyakan hal itu, tiba-tiba aku mendengar suara jeritan yang sangat luar biasa. Mendengar hal itu tentu saja aku langsung terkejut tidak karuan. Bahkan aku pun seketika ketakutan ketika aku tahu ternyata sumber suara tersebut adalah ayahku. Malam itu aku sudah tidak lagi mengenali ayahku. Beliau mengobrak-abrik isi ruangan rumah Pak Kiai Ahmad dengan tenaga yang tidak masuk akal. Matanya melotot dengan tangan yang berputar-putar membuat keadaan di rumah Kiai Ahmad saat itu seketika berubah menjadi mengerikan. Benar, saat itu ayahku kesurupan. Melihat hal itu, Mas Ridwan yang sebelumnya duduk jauh dariku tiba-tiba langsung berdiri berlari menyeretku menjauh dari ayahku yang saat itu sedang membabi buta untuk beberapa saat. Dan setelah berhasil ditenangkan oleh Kiai Ahmad dan beberapa rekannya, akhirnya ayahku pun terlihat tenang dan bisa untuk diajak berkomunikasi. Masih sangat tidak bisa kulupakan. Detik demi detik waktu itu benar-benar sangat mencengkam. Suara ayah yang terdengar berubah dengan mata yang memerah membuat perasaanku saat itu benar-benar sangat tidak karuan. Dan singkat cerita, setelah melakukan proses ritual yang sangat panjang hingga hampir subuh, akhirnya semuanya pun selesai. Ritual tersebut berakhir ditandai dengan senyuman dari Kiai Ahmad kepadaku sambil mengatakan jika semuanya telah berjalan dengan lancar. Keesokan harinya kami pun pulang ke rumah, kami masing-masing dengan perasaan yang lebih tenang dari biasanya. Dan sejak saat itu, ayahku pun juga resmi berhenti menjadi mudin desa. Beliau mengaku trauma dan tidak berani lagi berurusan dengan hal-hal semacam itu. Dan setelah beberapa tahun kemudian, hari-hari yang sebelumnya berlalu dengan tenang, saat itu tiba-tiba kembali berubah menjadi tidak menyenangkan. Malam itu, aku pulang sedikit terlambat karena diajak jalan oleh Mas Ridwan. Dan sesampainya di rumah, aku sangat terkejut karena saat itu aku melihat ayahku yang tiba-tiba terbaring di kamarnya dengan wajah yang terlihat pucat. "Loh, ayah kenapa?" tanyaku. "Badanku meriang, nak," jawab ayah pelan. "Ini udah malam banget Besok pagi tak panggilkan dokter ya, Pak?" sahutku. "Iya, tolong buatin minuman jahe anget ya, nak, biar ayah bisa tidur," imbu ayah. "Iya ya," jawabku sopan. Dan tanpa lama-lama lagi, malam itu aku pun langsung menuju dapur untuk segera membuat minuman untuk ayahku yang saat itu memang tiba-tiba terlihat kurang sehat. Namun sesampainya aku di dapur, lagi-lagi aku sangat terkejut karena saat itu aku kembali melihat keanehan yang sepertinya sudah lama tidak kulihat. Benar, saat itu aku melihat adanya cangkang telur ayam Jawa yang kembali berserakan di dapur rumahku. Bahkan malam itu aku juga sempat mengambil salah satu cangkang telur tersebut yang memang terlihat masih baru. Dan tanpa memikirkan hal itu, aku pun langsung kembali ke kamar ayahku dengan perasaan yang mulai aneh tidak karuan. "Nak, tolong ambilkan baju ayah yang batik ya," perintah ayah. "Buat apa ya?" jawabku sopan. "Mau ku pakai. Udah lama ayah gak memakai baju itu," terang ayah. Mendengar hal itu tentu saja aku sangat terkejut bukan main. Karena selain ini sudah malam, kok tumben ayah ingin ganti baju yang aku pun juga tahu jika baju batik tersebut adalah baju batik kesayangannya yang biasa dikenakannya ketika masih menjadi mudin. "Kamu tidur sini saja ya, nak, tidur di lantai di bawahnya ayah. Nanti malam kalau ayah butuh apa-apa biar deket," pinta ayah. "Iya ya," jawabku pelan.
Malam itu sekitar pukul 11 malam. Aku pun mempersiapkan peralatan tidurku dan akhirnya aku pun tidur di lantai tepat di bawah ranjang ayah. Namun sekitar pukul 2 dini hari, aku tiba-tiba terbangun dari tidurku karena aku mengalami mimpi yang sangat buruk. Dalam mimpiku, aku seperti kembali pada masa kanak-kanak. Aku digendong almarhum ibuku berjalan-jalan sambil tertawa ria. Tapi anehnya saat itu, aku malah diajak ibuku berjalan-jalan ke kuburan dengan wajah ibu yang tiba-tiba berubah menjadi sangat menyeramkan. Mengalami mimpi buruk yang seperti itu membuatku seketika terkejut dan bangun dengan jantung yang berdetak sangat kencang. Dan karena melihat waktu yang memang masih malam, akhirnya aku pun saat itu berniat untuk mendirikan sholat malam agar hatiku lebih tenang. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun bergegas menuju ke kamar mandi untuk segera mengambil air wudhu. Namun anehnya ketika aku masih berada di kamar mandi, aku kembali terkejut bukan main. Karena waktu itu, aku kembali mendengar suara tetekan yang sudah lama sekali tidak kudengar. Suara tersebut terdengar kencang, bahkan setelah aku mematikan air keranku. Suara tersebut benar-benar terdengar seolah berjalan mengelilingi rumah ini. Mendengar hal itu tentu saja, aku segera mempercepat wudhuku dengan jantung yang kembali berdetak kencang. Ya Allah, dia kembali lagi, ucapku dalam hati. Dan setelah aktivitasku di kamar mandi telah selesai, aku pun langsung berjalan cepat menuju ke kamarku sendiri untuk segera mendirikan sholat malam agar aku bisa mendapatkan perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Tapi sayangnya malam itu, langkahku yang semula cepat tiba-tiba berubah menjadi pelan, hingga akhirnya berhenti ketika aku melihat ke arah kamar ayahku yang saat itu memang terbuka lebar. Malam itu, napasku seolah tidak terhenti. Seluruh tubuh terasa gemetar dengan jantung yang terus saja berdetak tidak karuan. Benar, malam itu aku kembali melihat sosok Asi yang berdiri tepat di samping ranjang tempat ayahku terbaring. Hal itu bisa kupastikan adalah Asi ketika aku melihat pakaian yang dikenakannya masih sama seperti yang biasa dia kenakan. Dan yang membuat aku semakin terkejut adalah ketika Asi mengarahkan pandangannya ke arahku. Waktu itu, aku tidak melihat dia sebagai Asi, tapi malam itu aku melihat sosok tersebut ternyata adalah ibuku. Beliau menatapku tajam dengan sedikit menggerakkan kepalanya perlahan. Melihat hal itu tentu saja, aku langsung berteriak dan berlari sekuat tenaga menuju rumah Pak Yosep. Sesampainya di rumah Pak Yosep, aku pun kembali berteriak meminta bantuan agar ayahku segera mendapat pertolongan. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun ditolong oleh keluarga Pak Yosep dan kami bersama-sama kembali ke rumah untuk melihat keadaan ayahku yang saat itu sudah semakin mengkhawatirkan. Sesampainya kami di dalam rumah, aku tidak lagi melihat adanya sosok makhluk halus yang sebelumnya kulihat. Suasana rumahku saat itu tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya, dengan aroma bunga melati yang tercium lebih pekat dari sebelumnya. "Ayahmu langsung kita ambil dan langsung kita bawa keluar saja," ucap Pak Yosep sambil berjalan perlahan menuju kamar ayah. Dan sesampainya kami di kamar ayah, suasana yang sebelumnya mencengkam seolah-olah sudah tidak lagi kuhiraukan. Saat itu perasaanku berubah menjadi terpukul dengan tidak ada rasa takut lagi yang ada di dalam hatiku. Benar, malam itu aku melihat ayahku sudah tidak bernyawa lagi. Dan akhir cerita, aku tinggal bersama kakekku dan akhirnya aku pun menikah dengan Mas Ridwan. Setelah menikah, aku oleh orang tua Mas Ridwan diajak pergi ke salah satu daerah yang ada di Jawa Timur untuk melakukan terapi keagamaan agar aku bersih dari segala macam gangguan makhluk halus. Dan memang benar, setelah kematian kedua orang tuaku dan setelah aku menjalani berbagai rangkaian pengobatan Islami, semua gangguan tersebut perlahan telah menghilang dengan sendirinya. Bahkan menurut Pak Iyai yang mengobatiku, bahwasannya sebenarnya Asi sejak awal telah menginginkanku, tapi karena waktu itu aku masih belum siap, akhirnya makhluk halus tersebut ikut di dalam tubuh ibuku. Namun aku juga belum bisa sepenuhnya setuju dengan hal itu, karena yang benar-benar mengetahui tentang kenapa Asi mengincarku adalah ayahku yang kini sudah meninggal.
Bahkan sampai saat ini, aku pun juga tidak mengetahui asal-usul tentang telur busuk yang beberapa kali kutemukan berserakan waktu itu. Itu semua hanyalah ayahkulah yang tahu. Mungkin saja suatu saat nanti aku akan berusaha mencari tahu tentang hal itu. Mungkin, iya, aku sekarang sudah tidak terlalu memikirkan hal itu, karena sekarang hidupku lebih tenang dengan tidak ada lagi hal-hal yang seperti waktu itu. Kini aku tidak bisa melihat lagi keanehan-keanehan yang dulu kerap sekali kulihat sendiri, yang memang sengaja tidak dituliskan di dalam cerita ini. Banyak sekali kenangan atau cerita yang tidak kusampaikan di sini, karena cerita ini terjadi dalam kurun waktu yang lumayan lama. Tapi insya Allah semua inti dari pengalamanku sudah tersampaikan di dalam cerita Lelayu ini. Nah teman-teman, jadi itulah tadi akhir cerita dari Lelayu. Semoga teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini dari part awal sampai part terakhir bisa mendapatkan pesan-pesan dan hikmah yang terkandung di dalam cerita ini. Dan aku akhiri dulu sampai di sini ceritanya. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.